Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 75 JGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan akan mendemonstrasikan kucing bersama JGP. Pada sesi 1 ini, saya Siti Arofah sebagai observer dan teman saya Ayu Milawati sebagai coach dan saya Nur Laila sebagai kucing. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ayu. Untuk mengawali bincang-bincang kita pada siang hari ini, bagaimana kalau saya sebagai observer dan Bu Ayu sebagai coach nanti sepakat bahwa kucing kita kali ini akan memahami dan menerapkan 3 kompetensi inti kucing, yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence, artinya kita bisa hadir sepenuhnya untuk kucing. Yang kedua, mendengarkan aktif, artinya kita benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh kucing kepada coach. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, artinya sebagai coach harus mampu mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah kucing untuk melihat dan berpikir serta memunculkan sesuatu yang belum terpikirkan. Bagaimana Bu Ayu? Ya, terima kasih atas informasinya. Selamat siang Bu Ayu. Bisa minta waktu sebentar enggak? Saya mau ngobrol sedikit nih tentang permasalahan yang saya hadapi seiring tahun pelajaran depan ini Bu Ayu. Saya merasa khawatir dengan kesiapan diri saya itu. Oh iya, selamat siang juga Bu Laila. Baik, apa yang mau diceritakan Bu Laila? Ini ya Bu Ayu ya, tahun pelajaran depan itu kan sudah kurikulum IKN ya Bu Ayu ya. Saya sekarang kan di kelas 6, masih menggunakan kurikulum 2013 Bu Ayu. Saya lihat teman-teman yang kelas 1 sama kelas 4 itu kok menyenangkan sekali gitu ya pembelajaran IKN itu ya. Kemudian saya punya angan-angan ya Bu Ayu, saya tahun pelajaran depan bisa nggak melaksanakan IKN gitu ya. Saya masih bingung gitu loh dengan perangkat mengajarnya, dengan mobil ajarnya, itu masih belum paham sama sekali Bu Ayu. Oh iya. Jadi menurut Bu Laila, apa yang Bu Laila harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin mencari solusi atas ketidakpercayaan saya Bu Ayu, tentang kesiapan saya mengajar di tahun pelajaran depan ini. Oh, belum percaya diri ya? Iya, belum percaya diri saya. Menurut Bu Laila, hal apa saja yang bisa Bu Laila lakukan untuk mempelajari IKN dan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan? Ini Bu Ayu ya, sepanjang ini ya, saya ya sudah sih mempelajari di platform mengajar itu loh Bu Ayu, kan sudah ada ya. Saya sih sudah menyelesaikan beberapa modul itu, kemudian modul ajar di kelas 6 juga sudah saya tunggu, cuma saya masih kebingungan sendiri karena hanya membaca kan Bu Ayu, hanya membaca kemudian mengamati teman-teman yang kelas 1 dan kelas 4 itu loh Bu Ayu, kok menyenangkan sekali. Tapi saya kok masih belum pede gitu ya. Saya bisa nggak ya bisa mempersiapkan kelas itu menyenangkan seperti kelas 1 dan kelas 4 itu Bu Ayu. Oh begitu Bu. Nah kira-kira apa saja yang dapat membuat Bu Laila lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kalau pembelajaran yang menyenangkan itu bisa anak-anak saya ajak pembelajaran di luar kelas juga bisa ya Bu Ayu ya. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam, kemudian referensi dan video pembelajaran juga bisa ya Bu Ayu ya. Wah, saya sependapat sama Bu Laila. Lalu menurut pendapat Bu Laila, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Kalau menurut saya pembelajaran yang tidak membosankan itu terpusatnya pada murid ya, bukan pada guru ya. Betul. Terpusat pada murid, berarti anak-anak diajak pembelajaran diferensiasi yang seperti yang kita pelajari di CPP itu Bu Ayu ya, pembelajaran diferensiasi. Kemudian anak-anak juga
bisa memilih media pembelajaran apa yang dia sukai gitu ya. Oh iya, saya sependapat dengan Bu Laila, benar sekali Bu yang dikatakan Bu Laila tadi. Lalu Ibu mengenai kebingungan Bu Laila terhadap IKN itu kira-kira penyebabnya apa ya? Mungkin media pembelajaran buku itu selama ini saya masih menggunakan media pembelajaran itu saja ya Bu ya. Kemudian materi ajarnya atau modul ajarnya saya hanya berpusat pada buku mungkin gitu ya. Jadi anak-anak kurang bisa menyenangkan gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu, Bu Laila biasanya menggunakan sumber belajar apa ketika di kelas? Kalau di kelas sih saya biasanya yang ada di perpustakaan itu loh Bu Ayu, yang buku dari pemerintah itu saya sih seringnya menggunakan buku itu ya. Kalau buku referensi yang lain mungkin saya jarang-jarang gitu ya menggunakan. Gitu. Jadi yang digunakan buku teks ya. Iya, yes. Nah, ada nggak sumber belajar lain juga selain buku teks? Bisa ya Bu ya. Kalau saya menggunakan sumber belajar, saya bisa menggunakan lingkungan sekitar ya Bu Ayu ya. Bisa lingkungan sekitar sekolah atau saya putarkan video ya Bu Ayu ya. Iya. Video pembelajaran itu anak-anak itu ya. Mungkin di IKN banyak yang seperti itu ya. Anak-anak pembelajaran langsung diajak P5 itu ya Bu Ayu ya. Iya. Nah, betul sekali Bu Laila, saya yakin sekali bila Bu Laila itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajarannya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Laila untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah saya, mungkin saya melanjutkan modul saya di platform mengajar. Mungkin karena saya masih belajar sebagian ya Bu Ayu ya, mungkin saya lanjutkan lagi ya, melaksanakan aksi nyata juga belum saya laksanakan itu sambil saya belajar gitu ya. Kemudian bisa berdiskusi dengan teman saya yang sudah kelas 1 sama kelas 4 itu Bu Ayu, yang sudah melaksanakan IKM ya, belajar tentang P5 itu ya. Kemudian lebih banyak melihat video yang ada di YouTube tentang pembelajaran berdiferensiasi tentang bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak itu Bu Ayu. Ya, bagus sekali rencananya Bu Laila, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, berhasil ya Bu ya. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Nah, apa komitmen Bu Laila terhadap rencana Bu Laila ini? Komitmen saya selalu belajar, ya. Selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari internet atau dari teman satu sekolahan atau dari teman di luar sekolah juga bisa. Kemudian banyak menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan itu dengan berbagai model pembelajaran dengan media pembelajaran yang beragam. Wah, bagus sekali Bu Laila. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua yang diharapkan Bu Laila tercapai dan lancar ya, sesuai yang diinginkan Bu Laila ya. Aduh, terima kasih ya Bu Ayu ya atas obrolan kita hari ini. Sangat membantu saya untuk persiapan saya di tahun pelajaran ini. Kalau nanti saya ada kesulitan lagi, saya menemui Bu Ayu lagi ya. Senang hati lagi ya. Ya, terima kasih Sama-sama, tetap percaya diri, semangat. Dari judul sesi pertama ini dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan yang dihadapi oleh Puji, yaitu kekhawatiran menghadapi kurikulum IKN di kelas 6, langkah-langkah yang dilakukan dari hasil Puji adalah: 1. Mencari informasi tentang IKN di platform mengajar. 2. Mempersiapkan modul ajar dengan berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang sudah memulai IKN terlebih dahulu. 4. Mencari video tentang P5 untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Demikian coaching sesi pertama ini. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.
Di sesi kedua ini, saya Nur Laila sebagai observer. Saya Siti Arofa sebagai coach. Saya Ayu Nilawati sebagai kunci. Silakan Bu Ayu dan Bu Arofa. Terima kasih Bu Laila. Selamat siang Bu Arofa. Apakah Bu Arofa mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Ayu. Alhamdulillah saya punya waktu luang. Apa ya Bu Ayu? Begini Bu Arofa, saya mau curhat Bu. Ini masalah saya, apakah Bu Arofa bisa bantu? Dengan senang hati Bu Ayu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Ayu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalah lumayan membuat saya kepikiran. Masalah apa itu Bu Ayu? Coba Bu Ayu ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu Ayu. Bu Arofa ingat nggak? Beberapa hari yang lalu anak kelas 4 yang bernama Naura datang ke sekolah kesiangan. Oh, Naura, ya, saya ingat. Apakah sudah ditanyakan alasan Mbak Naura berangkat sekolah kesiangan, Bu? Sudah Bu, anak tersebut memang setiap malam itu membantu ibunya berjualan di warung beda. Apakah tidak ada yang membantu selain Mbak Naura, Bu? Menurut info yang saya dapat, Naura ini anak berkebun. Nah, dia itu anak pertama dari 3 bersaudara Bu. Di rumah dia tidak ada siapa-siapa pun, jadi terpaksa dia membantu ibunya dan sekaligus menjaga adik-adiknya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya sama Bu Ayu dulu. Sudahkah Bu Ayu berkomunikasi dengan ibunya Mbak Naura secara pribadi? Belum Bu, saya masih menunggu waktu yang tepat. Mengapa Bu Ayu belum mengomunikasikannya secara pribadi dengan ibunya Mbak Naura? Ya, sebenarnya saya itu serba salah Bu untuk mengkomunikasikan hal ini secara pribadi, mengingat kehidupan keluarga Naura itu sangat memprihatinkan. Bu Ayu, segala permasalahan mengenai anak didik sebenarnya lebih baik kita komunikasikan secara pribadi dengan orang tuanya. Lalu, kira-kira apakah Bu Ayu dapat menyelesaikan masalah ini tanpa berkolaborasi dengan orang tuanya? Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Saya hanya memikirkan saya itu kasihan gitu Bu sama Naura itu kan. Itulah Bu, pentingnya berkolaborasi atau bekerja sama antara guru dengan orang tua. Saya pikir ada benarnya juga Bu Pak. Setelah Bu Ayu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Bu Arofa dengan masalah ini. Akibatnya semua pekerjaan yang lain itu jadi terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bu Ayu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman, resah itu karena saya khawatir bila guru yang tidak pengertian dengan keadaan siswanya Bu. Sedangkan saya sendiri tidak mampu membantu mereka. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Ayu merasa tidak nyaman adalah khawatir jika Bu Ayu dilabeli guru yang tidak pengertian, sedangkan Bu Ayu merasa tidak membantu. Iya Bu. Nah, menurut Bu Laila, apakah tindakan saya yang mendiamkan ini baik? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Ayu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri untuk mengomunikasikan masalah ini dengan orang tuanya Mbak Naura. Mudah-mudahan ya Bu. Bu Ayu, dari apa yang sudah disampaikan, apa rencana Bu Ayu ke depannya? Saya berniat untuk mengkomunikasikan, untuk membicarakan hal ini. Mungkin saya antara saya dan wali murid itu akan mendapatkan solusi terbaik. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin dilakukan Bu Ayu? Nah, saya juga akan meminta saran kepada
sebagai kepala sekolah dan komite dalam hal ini Bu. Langkah yang Bu Ayu ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Ayu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam yang seperti ini, apalagi kita berurusan dengan orang tua. Agak khawatir takutnya itu salah langkah gitu Bu. Syukurlah kalau Bu Ayu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ayu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk hal ini saya akan menekankan bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan anak kita. Lalu kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bu Ayu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, jadi kami bisa saling mengingatkan dulu. Itu ide yang bagus sekali loh Bu Ayu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Ayu dapat bekerja dengan senang hati, dengan perasaan yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Alfa untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita yang Bu. Apa? Amin. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Alfa. Salam sehat dan bahagia selalu Bu Alfa ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian hasil kucing antara Bu Ayu dan Bu Arofa. Saya simpulkan dari permasalahan yang dihadapi Bu Ayu, yaitu siswanya sering datang terlambat dan tidak disiplin waktu. Dari kucing tersebut, Bu Ayu membuat langkah-langkah yang bisa dihadapi dari permasalahannya adalah yang pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan komite atau tokoh masyarakat, berkomunikasi juga dengan orang tua, dan memberikan motivasi kepada anak-anak tentang pentingnya pendidikan. Pada sesi 3, saya Ayu Nilawati sebagai observer, Saya Nur Laila sebagai Bu. Dan saya Siti Arofa sebagai Puji. silakan Bu Laila dan Bu Alfa untuk melakukan praktek kucingnya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam. Apakah Bu Laila ada waktu untuk ngobrol Bu? Monggo Bu Arofa, ada apa sih? Begini Bu, sebenarnya saya mau cerita ke Bu Laila. Saya itu Bu, kalau ngajar kelas 5 merasa ada beban Bu. Kira-kira apa Bu Arofa yang menjadi bebannya Ibu? Iya Bu, di kelas 5 ada satu anak yang mengalami keterlambatan belajar. Jadi ketika saya masuk di kelas 5 dan mengajar di sana, saya merasa terbebani dan dihantui rasa bersalah jika materi yang saya sampaikan tidak bisa tuntas di kelas 5 tersebut. Oh begitu ya Bu Arofa. Ngomong-ngomong, menurut Bu Arofa pembelajaran tuntas itu seperti apa ya Bu Arofa? Menurut saya Bu, pembelajaran tuntas itu ketika seorang guru atau pendidik mampu menyampaikan materi dengan baik dan kemudian anak-anak juga mampu menangkap materi dengan baik sesuai dengan daya tampung dan daya serap mereka, karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda pula untuk menampung dan menangkap materi. Oh gitu ya Bu Arofa. Menurut Bu Arofa, setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya Bu ya. Termasuk juga tadi ada satu anak yang membutuhkan berkebutuhan khusus itu ya. Menurut Bu Arofa bagaimana sih setiap siswa itu, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Arofa? Kalau menurut saya Bu, saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi.
baik itu secara konten, proses maupun produknya. Sehingga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya tahu kebutuhan siswa saya, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus tadi. Saya juga paham dengan kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajarnya. Ya, ya, bagus Bu Arofa. Selain pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan Bu Arofa? Saya pikir saya juga bisa memberikan scaffolding atau bantuan atau pendampingan kepada siswa saya yang khususnya tadi yang berkebutuhan khusus tersebut agar bisa menerima materi saya sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kemampuannya. Bagus sekali Bu Arofa. Kalau dari skala 1 sampai 10 gitu, siswa yang membuat Anda merasa terbebani tadi ada di level berapa ya Bu? Saya rasa ada di level 3 atau 4 lah Bu. Menurut Bu Arofa idealnya ada di level berapa Bu? Kalau menurut saya idealnya itu ada di level 6 atau 7 gitu ya Bu Naila. Oh gitu ya. Oke Bu Arofa, jadi apa yang kita dapatkan dari percakapan siang ini Bu Arofa? Sepertinya untuk meningkatkan level siswa saya tadi yang berkebutuhan khusus dari 3 atau 4 tadi menuju ke 6 atau 7, saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang pertama. Karena dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya bisa menyesuaikan kemampuan siswa, kesiapan siswa, minat siswa, dan profil belajarnya siswa. Kemudian mungkin langkah yang kedua, saya bisa memberikan scaffolding atau bantuan atau pendampingan pada siswa yang berkebutuhan khusus tadi agar bisa menyerap atau menerima materi yang saya berikan sesuai dengan kemampuannya. Baik Bu Arofa, demikian percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa bermanfaat untuk Bu Arofa. Kegelisahan Bu Arofa yang selama ini bisa terjawab, bisa juga bermanfaat untuk muridnya Bu Arofa, dan menjadikan semangat baru untuk Bu Arofa menjadi seorang pendidik. Iya Bu, terima kasih Bu Laila atas pencerahannya. Jadi saya berharap sudah tidak ada lagi ketakutan saya untuk tidak menyelesaikan pembelajaran saya di kelas 5. Jadi saya bisa bersemangat belajar di kelas 5 bersama teman-teman, dan tentunya saya bisa memberikan pembelajaran yang selalu berpihak kepada mereka. Betul sekali Bu Arofa. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari coaching sesi 3 ini disimpulkan bahwa penyelesaian untuk siswa yang berkebutuhan khusus di kelas 5 agar tidak dijadikan sebagai beban oleh Bu Arofa adalah dengan terus mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan pemberian scaffolding untuk siswa agar siswa mampu menerima pembelajaran dengan optimal sesuai kemampuannya. Demikian praktek coaching sesi 1-3 untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalam.